Selamat pagi, mari kita langsung bahas emas ya. Harga emas 2.637 ya. Jadi ini kita bisa lihat ya bahwa emas ini ya sebelumnya minggu lalu sudah ada tanda-tanda akan turun dalam ya. Antara hari Kamis atau Jumat dia mulai ya. Setelah mulai hari Senin dia mulai turun ya. Jadi ini karena dramanya suku bunga yang diturunkan itu antara 25 bps atau 50 ya. Jadi perkirakan kalau seandainya turun 25 bps bahwa emas ini gak bisa naik. Kalau turun 50 bps emas ada potensi akan naik lebih tinggi lagi ya. Jadi kalian bisa lihat trading ini gak ada namanya faktokan ya. Jadi tidak ada kepastian ya. Coba kalian pikirkan ya tahun lalu ya atau sebelumnya ya. Sebelumnya harga belum terjadi, hanya lamaran bahwa suku bunga akan diturunkan bulan ini ya kan, di tahun naik. Pada akhirnya juga belum turunkan kan. Jadi ini memang drama supaya ya didong kata ya, sebenarnya bukan begitu ya. Jadi ini karena banyak faktor ya, ada kepentingan masing-masing yang mereka lebih tahu ya, big player lebih tahu ya. Jadi kita sebagai ikan kecil ya hanya mengikuti aja ya. Tapi semuanya itu kalian harus bangun fondasi ya, dan psikologi itu paling penting. Jadi kalian bisa belajar di situ ya. Atau kalian tidak tahu cara belajarnya ya bisa join ya Swing Sina Berbahaya. Di situ sambil kalian dapat Sina, sambil kalian pelatihan ya cara trading gimana jadi trader swing gimana ya. Kalau kalian masih trader scalping, jangan harap bisa konsisten ya, karena mau jadi seorang trader scalping itu tidak gampang ya. Kalau ada 100 mungkin ada satu yang lolos, sisanya habis di situ ya. Oke, kalau seandainya ini kita tarik Fibonacci ya low ke high ya, low ke high di sini ya. Jadi harga seimbang berada di 2655 ya, tapi sebelum dia naik sini dia harus lewati yang namanya 2639 dan juga ada di atasnya ada 2648 ya. Jadi kebetulan nih pas kali di sini ada EMA 20 sama 50. Nah, kalau dia bisa melewati ini ada tanda-tanda mau terjadi double top ya, tapi di sini banyak halangan. Berarti sekarang bisa lihat 1 2 3 4 5 6 banyak halangan seberapa kuat dia bisa naik ya. Oke. Jadi kita hapus dulu Fibonacci. Ini metode Fibonacci, cari level untuk entry, oke. Nah, kalau berdasarkan ini kita bisa lihat bahwa emas ini sebelumnya dia sudah breakout naik tinggi. Ini rise-nya aja turun. Ini masih tahap dia high, usaha dulu, masih ada potensi naik jika ini bertahan ya. Kalau misalnya dia turun di bawah level ini, jadi emas ada potensi bisa uji lagi yang namanya 5.559. Jadi 2.600 psikologi kimia ya. Kalau dia jebol, harga yang paling kita buy itu bisa di 75 ataupun low sebelumnya di 2058. Jadi minggu ini memprediksi bahwa suku bunga ya pasti turun 5 bps ya, masih drama. Dan minggu ini yang kita pantau itu ada news ya, malam ini ada news ICM manufaktur. Kalau ini angka di atas 47,6 dan juga ini positif, emas ada potensi akan drop. Jadi ekonomi Amerika bagus, jadi suku bunga bisa turun lebih rendah dan juga bisa sambil menunggu data selanjutnya jadi lebih stabil. Jadi punya ruangan untuk Fed untuk melihat selanjutnya ya. Tapi semua akan tertuju ke hari Jumat ya, karena NMP ini akan mengisyaratkan bahwa suku bunga akan bertahan atau turun 25 bps ya. Jadi bisa dilihat kalau NMP-nya bagus, artinya ekonominya sudah stabil dan kuat. Jadi saya menilai bahwa The Fed akan turun suku bunga
ya, tapi 25 bps di situ ya. Kalau soal bertahan kayaknya tidak lah, mungkin setidaknya turun lebih rendah ya. Jadi bisa menguatkan ekonomi ya di situ. Jadi saya lihat memang Oktober ini tanda-tanda emas downtrend ya, downtrend lama. Nanti kalau masuk bulan November baru uptrend sama Desember situ ya. Jadi dia ada bulan-bulan dia downtrend ya, nanti lihatlah. Jadi kalau Oktober dia downtrend, November ini apakah dia bisa uptrend lagi atau sebaiknya masih lanjut downtrend. Jadi hati-hati ya. Apalagi kalau kalian masih pemula, jadi lebih baik bangun fondasi sambil latihan psikologi ya. Jangan cari profit dulu ya. Selama kalian belum punya sistem, kalian tidak akan yang namanya profit ya. Adanya ya gimana cara bertahan itu paling penting ya. Kalau saya nggak tahu, kalian bisa belajar ya, berbayar. Intinya mentornya kan harus cari benar-benar kalian yakin ya, semua perlu kalian riset di situ ya. Jadi selanjutnya saya akan rubah ya, atau kalian sabar ya, mungkin gak mau pusing ya. Setiap aku ada buat support resisten ini, kalian bisa aja pilih satu metode ya. Setiap harga menyentuh support ketiga, kalian buy aja, itu aja ya. Maupun dia kena agak kena, kalian buy aja, sabar aja. Kalau udah biru kan TP aja di situ. Tapi harganya gak selalu bisa sentuh support ketiga ya. Semua itu pasti dalam seminggu mungkin ada sekali atau dua kali atau tidak sama sekali ya di situ. Oke, sekarang bisa dilihat penutupan daily-nya sudah merah. Jadi ini sudah sellernya sudah mulai masuk. Jadi momentumnya saya sudah kasih namanya bearish. Oke, udah bearish di kekuatan sennya. Jadi ini udah 8%, dia mau closing. Kalau closing berarti sennya kuat tuh lebih dalam. Oke, jadi ini bisa dilihat sebelumnya dia sempat naik ya, hampir mendekati resisten pertama, belum tentu dia sudah turun dan tetap bertahan di support yang aku buat pertama. Habis itu naik lagi, habis itu di atas ada EMA 2050, habis itu dong ke bawah lagi, akhirnya dia jebol dan sentuh support kedua ya. Udah nutup support kedua, habis itu ambil kembali lagi, habis itu diambil kembali lagi, turun lagi, habis itu naik lagi, habis itu diambil kembali lagi ya, ke bawah lagi. Jadi ini resisten. Jadi resistannya ada 37 atau ada 40 ya. Tapi sebelum itu saya buat baru dulu ya. Jadi bisa dilihat bahwa support ketiga ini saya rubah ya, 2593 dan juga 2598. Support kedua 2611. Oke, selanjutnya 2623. Resisten ada di 2645, 2657, 2670, satu lagi 2685 ya. Sebenarnya di sini juga ada sebenarnya di 2073 bisa 2077 juga ada resisten ya. Jadi saya ambil yang tertinggi aja ya, yang penting cari titik aja. Oke, jadi ini bisa dilihat bahwa emas ini high ke low udah lumayan. Kalau hitung-hitung atas ke bawah ini sekitar 600 pip. Jadi kemungkinan besar dia naik koreksi dulu, kecuali dia bisa menutup EMA 2A50 di 45, berarti ada potensi mau uptrend lagi, mau tetap bullish ya. Tapi ini masih tak. Tapi ini didorong naik karena bisa jadi ya apa ya, ada berita bahwa saya ada baca berita bahwa Israel ya umumkan operasi darat di Lebanon. Jadi bisa dilihat bahwa perang ini makin memanas ya, makin memanas ini ya. Ya semoga perang cepat selesai ya. Jadi kasihan juga ya
rakyat masyarakat yang jadi korban ya. Oke, dan semoga ya makin bisa normal ya, jadi tidak ada hubungan namanya geopolitik ya, soalnya agak susah entry. Apalagi oke, sampai di sana, semoga bermanfaat. Bye.